Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi dalam mata kuliah Keterampilan Dasar Konseling. Yang kami hormati Ibu Rauda Zaimah Dalimunte SPD MPD selaku dosen pengampu. Kali ini kita akan membahas mengenai tahapan layanan konseling berdasarkan Threat and Vector. Sebelum pembahasannya dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 7 anggota kelompok. Ada Rafa Jiat Fitri Setiani, Tri Haryanti, Situ Sundari, Salsabila Rahmatika, Aisyah Ayu Rahmawati, Muhammad Tabrani, dan Ofirianto. Tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita simak pembahasannya sama-sama. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama ada pengertian dan konsep konseling Threat and Vector. Threat and Vector dipelopori oleh Frank Pearson pada tahun 1908, serta tokoh terkenal lainnya yang ikut mengembangkan teori Threat and Vector, yaitu ada Williamson, John, Darley, dan Donald. Mahfud 2016, halaman 129. Secara etimologi, kata threat and vector berasal dari dua kata, yaitu threat dan vector. Istilah threat mempunyai arti ciri atau sifat yang merujuk pada karakteristik individu yang dapat diukur seperti kemampuan bakat, watak, sifat, dan sejenisnya yang secara singkat diperlihatkan seseorang, termasuk aspek tingkah laku dan karakteristik kepribadian yang merupakan perpaduan dari warisan maupun pengalaman-pengalaman. Sedangkan kata faktor berasal dari bahasa Inggris yang berarti faktor atau unsur. Menurut Winkel dalam ristian Nadia dan Dede 2020 halaman 3, istilah pendekatan konseling Threat and Vector merupakan cara konseling yang menekankan pada pemahaman diri mengenai karakteristik dan sifat-sifat yang diukur melalui testing psikologis dan penerapan pemahaman itu dalam memecahkan beraneka masalah yang dihadapi, terutama yang menyangkut pilihan program studi atau bidang pekerjaan. Lufti Fauzan menyebutkan secara ringkas tujuan konseling Threat and Vector ini, yaitu sebagai upaya untuk membantu konseli dalam mengetahui kejelasan diri atau self-clarification, pemahaman diri atau self-understanding, penerimaan diri atau self-acceptance, pengarahan diri atau self-direction, dan perwujudan diri atau self-actualization. Lalu pembahasan selanjutnya ada tahapan konseling berdasarkan teori Threat and Vector. Tahapan konseling ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada analisis, yang kedua ada sintesis, yang ketiga ada diagnosis, yang keempat ada prognosis, yang kelima ada konseling atau treatment, dan yang terakhir follow up. Yang pertama, analisis. Analisis merupakan langkah mengumpulkan informasi atau data tentang diri konseli beserta latar belakangnya. Data yang dikumpulkan mencakup segala aspek kepribadian konseli seperti kemampuan, minat, motif, kesehatan fisik, dan karakteristik lainnya yang dapat mempermudah atau mempersulit penyesuaian diri pada umumnya. Data yang dikumpulkan diklasifikasikan menjadi 2, yaitu data vertikal, yaitu mencakup diri konseli, seperti data yang dapat dibagi lebih lanjut meliputi data fisik maupun data psikis konseli. Yang kedua, data horizontal, yaitu berkenaan dengan lingkungan konseli yang berpengaruh terhadapnya, misalnya keluarga konseli, hubungan dengan keluarganya, teman-temannya, orang-orang terdekatnya, lingkungan tempat tinggalnya, dan sekolah. Selanjutnya, sintesis. Sintesis adalah usaha merangkum, menggolongkan, dan menghubungkan data yang telah terkumpul pada tahap analisis, yang disusun sedemikian sehingga dapat menunjukkan keseluruhan gambaran tentang diri konseli. Rumusan diri konseli dalam sintesis ini bersifat ringkas dan padat, serta harus tercermin tentang kekuatan dan kelemahan konseli, kemampuan penyesuaian dirinya. Ada 3 cara yang dapat dilakukan dalam merangkum data pada tahap sintesis tersebut, diantaranya cara pertama dibuat oleh konselor, kedua dilakukan konseli, dan yang ketiga adalah cara kolaborasi.
Selanjutnya, diagnosis. Diagnosis ini langkah mengidentifikasi masalah dan sebab-sebab atau inti masalah dan faktor penyebabnya. Selain itu, diagnosis merupakan tahap menginterpretasikan data dalam bentuk problem yang ditunjukkan. Rumusan diagnosis dilakukan melalui proses pengambilan atau penarikan kesimpulan yang logis. Dalam tahap ini, terdapat dua kegiatan yang dilakukan, yaitu identifikasi masalah dan etiologi. Selanjutnya, prognosis. Prognosis adalah langkah mengidentifikasi bantuan yang mungkin dapat diberikan kepada siswa sesuai dengan masalah yang dihadapi konseli. Sebagaimana ditemukan dalam langkah diagnosis, prognosis ini bersangkutan dengan upaya memprediksikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan data yang ada sekarang. Selanjutnya, konseling atau treatment. Dalam konseling, konselor membantu konseli atau konseli untuk menemukan sumber-sumber pada dirinya sendiri. Sumber yang dimaksud adalah sumber-sumber lembaga dalam masyarakat untuk membantu konseli dalam penyesuaian yang optimal sejauh konseli bisa. Dalam proses ini, konselor memberikan beberapa bantuan, yaitu konseling individual dan layanan pemberian informasi. Yang terakhir ada follow up. Follow up ini adalah memberikan tindak lanjut, merujuk pada segala kegiatan, membantu siswa setelah mereka memperoleh layanan konseling. Namun kemudian menemui masalah-masalah baru atau munculnya masalah yang lampau. Tindak lanjut ini juga mencakup penentuan keefektifan konseling yang telah dilaksanakan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.